Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tungku Erdian Prakasa, asal sekolah dari SMK Global Jati 7. Pada pertemuan kali ini, saya akan mempresentasikan atau menjelaskan yang ada di depan ini, yaitu tentang sistem bahan bakar kendaraan ringan, khususnya mobil. Jadi apa sih sistem bahan bakar kendaraan ringan itu? Sistem bahan bakar pada mobil adalah sebuah rangkaian komponen yang bekerja secara terintegrasi untuk menyimpan, menyalurkan, dan menyemprotkan bahan bakar ke dalam ruang bakar mesin. Tujuan utama dari sistem ini adalah memastikan mesin mendapatkan campuran bahan bakar dan udara yang tepat agar terjadi proses pembakaran yang menghasilkan tenaga bagi mobil. Lalu di sini ada jenis-jenis sistem bahan bakar, yaitu secara umum sistem bahan bakar pada mobil dapat dikategorikan menjadi dua jenis utama berdasarkan cara pencampuran udara dan bahan bakarnya, yaitu ada sistem konvensional dan sistem injeksi. Sistem konvensional biasanya terdapat pada mobil-mobil lama, sebagai contoh kayak Toyota Kijang Super, Corolla DX, Starlet, dan banyak yang lainnya. Adapun mobil-mobil yang terbaru sudah menggunakan sistem injeksi atau EV, Electronic Fuel Injection. Sistem EV mulai banyak digunakan pada awal tahun 2000-an. Di sini tentang sistem konvensional atau karburator, yaitu sistem bahan bakar konvensional pada mobil atau karburator, berfungsi untuk menyediakan campuran udara dan bahan bakar yang tepat ke dalam ruang bakar untuk proses pembakaran. Adapun komponen utama dan alur kerjanya yaitu di sini ada tangki bahan bakar, tempat untuk menyimpan cadangan bahan bakar. Lalu ada fuel pump untuk mengisap bahan bakar dari tangki dan menekannya menuju karburator. Lalu ada fuel filter atau filter bahan bakar, yaitu untuk menyaring kotoran agar tidak masuk ke sistem karburator. Lalu di sini ada karburator, komponen inti yang mencampurkan bahan bakar dengan udara dalam perbandingan yang tepat sesuai beban mesin. Lalu di sini ada pipa saluran bahan bakar, ya untuk jalur penghubung antar komponen. Di sini ada cara kerjanya, yaitu langkah pengisapan. Saat mesin bekerja, fuel pump mekanis atau elektrik mengisap bensin dari tangki, lalu menyaring bensin melewati filter untuk memastikan tidak ada kotoran yang menyumbat pada spuyer atau jet di karburator. Lalu bagian pencampuran di dalam karburator, udara masuk melalui saluran venturi. Karena kecepatan udara yang tinggi di venturi, terjadi tekanan rendah efek Bernoulli yang mengisap bensin keluar dari nozzle karburator dan menghasilkan kabut campuran udara bahan bakar yang halus. Dan yang terakhir ada distribusi, yaitu campuran udara dan bensin kemudian masuk ke intake, manifold, dan disalurkan ke ruang bahan bakar atau silinder untuk proses pembakaran. Di sini ada ilustrasinya. Jadi dari tangki bahan bakar ini dipompa oleh fuel pump, bahan bakarnya naik, terus lewat yang namanya fuel filter sebagai saringan bahan bakar. Gunanya untuk apa? Untuk menyaring kotoran agar bahan bakar tidak mengalir dengan kotorannya. Lalu masuk ke dalam karburator. Jadi di sini ada yang namanya venturi, aliran venturi, yaitu untuk masuknya udara. Di sini tekanan udaranya sangat tinggi, jadi saat masuk ke sini menghasilkan tekanan rendah yang menghasilkan bahan bakar menjadi sebuah kabut yang halus. Dari sini masuk ke kabut bahan bakar masuk ke ruang bahan bakar untuk melakukan proses pembakaran. Kurang lebihnya seperti itu. Lalu di sini ada sistem EV, yaitu Electronic Fuel Injection. Sistem bahan bakar EV, Electronic Fuel Injection, adalah teknologi yang menggunakan sensor elektronik dan unit kontrol atau ECU
untuk menyemprotkan bahan bakar secara presisi ke dalam ruang bahan bakar mesin mobil. Dibandingkan dengan sistem karburator konvensional, EV jauh lebih efisien, bertenaga, dan ramah lingkungan. Lalu untuk komponen-komponen EV ya hampir serupa dengan karburator. Itu ada fuel pump untuk mengalirkan bensin dari tangki ke saluran bahan bakar. Ada fuel filter, fuel pressure regulator, menjaga tekanan bahan bakar agar tetap stabil. Lalu ada injektor, menyemprotkan bahan bakar ke dalam intake manifold atau ruang bakar. Lalu ada ECU, electronic control unit, atau sebagai otak dari sistem yang mengatur durasi semprotan atau injeksi. Lalu di sini ada throttle body mengatur jumlah udara yang masuk berdasarkan bukaan pedal gas. Jadi di sini ada cara kerja sistem EV, yaitu penerimaan data. Saat memutar kunci kontak dan menjalankan mobil, ECU menerima data dari berbagai sensor seperti mass airflow atau jumlah udara, throttle position sensor atau bukaan gas, dan water temperature sensor, suhu mesin. Lalu ada perhitungan. ECU menghitung rasio campuran udara dan bahan bakar yang ideal secara real time berdasarkan data sensor tersebut. Lalu di sini ada penginjeksian, yaitu ECU mengirimkan sinyal listrik ke injektor untuk membuka katup selama durasi tertentu. Semakin lama injektor terbuka, semakin banyak bahan bakar yang disemprotkan. Lalu di sini ada pembakaran, campuran udara dan bahan bakar yang sudah terukur presisi, kemudian masuk ke ruang bakar untuk proses pembakaran yang optimal. Di sini ada gambaran cara kerjanya. Ya kurang lebih sama kayak karburator. Jadi pompa bahan bakar dari tangki bahan bakar menuju fuel filter untuk menyaring bahan bakar. Lalu masuk ke yang namanya fuel pressure regulator. Jadi fuel pressure regulator ini kurang lebih fungsinya sebagai menstabilkan bahan bakar supaya tidak berlebihan yang masuk ke dalam ruang mesin. Jadi sisa yang dipisahkan oleh fuel pressure regulator itu bakalan balik lagi ke yang namanya tangki bahan bakar. Sisa yang dipakainya akan masuk ke fuel rail, lalu ke injektor dan disemprotkan ke ruang bahan bakar untuk melakukan pembakaran. Kurang lebihnya seperti itu. Dan untuk keunggulan dan kekurangan dari dua sistem tersebut yaitu adalah sistem EV efisiensi bahan bakar, performa stabil, ramah lingkungan, perawatan terukur. Adapun kekurangannya, biaya perbaikan cenderung mahal, ketergantungan kelistrikan, sensitif terhadap bahan bakar yang buruk atau kotoran. Lalu untuk keunggulan dari karburator, yaitu perawatan mudah dan murah, tidak bergantung pada kelistrikan, sangat mudah di setel secara manual, dan kekurangannya, kurang presisi, lebih boros bahan bakar, performa tidak konsisten, emisi lebih tinggi, dan yang membutuhkan perawatan yang rutin. Jadi kesimpulannya, jika ingin mengutamakan efisiensi bahan bakar, kenyamanan, kemudahan penggunaan harian, dan emisi yang lebih ramah lingkungan, ini adalah standar pada hampir semua kendaraan modern, yaitu sistem EV. Lalu jika ingin lebih mengutamakan kemudahan perbaikan mandiri, biaya perawatan yang sangat terjangkau, atau jika menyukai hobi kustomisasi mesin yang fleksibel, karburator jadi pilihannya. Jadi mungkin cuman segitu yang bisa saya sampaikan. Jadi apa ada pertanyaan sebelumnya? Oh iya, ada Tengku. Terima kasih Tengku udah membawakan presentasi tentang mesin bahan bakar ya. Yang kedua dari SMK Global Jati 7. Oke. Secara materi ini udah cukup bagus ya, udah lengkap. Oke, lengkap. Ya, dari
Nih, di sini diagram ya, diagram cara kerja sistem bahan bakar EV. Ya, Ya, Pak. di situ ada TPS. Ya, Ya, Pak. apa TPS tuh? Throttle Position Sensor. Apa fungsinya? Sebagai sensor buat bukaan throttle body, Pak. Oke, ya, betul. Oke. Kalau kamu punya mobil, pilih yang mana? Yang tipe EV atau tipe karburator? Lebih ke EV, Pak. Kenapa alasannya? Ya, lebih hemat sih. Terus juga ramah lingkungan. Terus, Apalagi? hmm, ya itu sih Pak yang utamanya, Pak. Oh, itu ya Iya, Pak. temannya. Berarti ini nih, Tengku di fuel karburator ini ya. Iya, Pak. Kalau misalkan di sininya rusak, apa yang terjadi efeknya? Kalau listriknya rusak, Heeh. berarti bahan bakarnya bakal berlebihan, Pak, yang masuk ke pembakaran. Mm-mm. Terus apa akibatnya? Kalau ini Oh, berlebihan nih ke sini nih ke fuel railnya berlebihan, hmm, kenapa apa efeknya? bakalan lebih boros, Pak. Terus Boros. juga pembakaran gak sempurna. Hmm. Berarti boros ya, Ya, Pak. boros itu, boros. Terus udah itu cuma 10 lembar ya, 10 slide ya. Ya, Pak. Karburator ini ya, karburator. Oke, cukup. Tunggu, sekarang closing. Ya, mungkin cukup dari saya untuk mempresentasikan tentang sistem bahan bakar kendaraan ringan, khususnya mobil. Jadi, kalau ada salah-salah penyampaian, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Dan saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.